Selamat datang di podcast terbaru kami bersama dengan kelompok kurikulum hari ini. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dalam bidang pendidikan tentunya, yaitu Teaching at the Right Level atau yang sering kita sebut TARL. Baiklah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri sebagai moderator hari ini, saya Romanti Novita Sari Sigite dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Saida Putri Purba. Selanjutnya rekan kami. Perkenalkan, nama saya Sakina Siregar. Tidak lupa kami juga ada rekan selanjutnya di belakang layar, Kak Ruth Yasni Sianturi. Kita akan menyelami bagaimana TRL ini dapat diterapkan pada mata kuliah pengembangan dan perancangan kurikulum. Bersama kita dengan hari ini kita sudah datangkan narasumber kita yang cantik pada hari ini. Selamat siang Ibu Putri. Selamat siang. Baiklah, sebelum kita menggali lebih dalam lagi tentang TRL ini, izin Ibu, sekiranya Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu buat kita semua pada siang hari ini. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Putri Indah Ayu SPD. Saya guru pamong yang bertugas di UPT SD Negeri 060931 Kecamatan Medan Amplas. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama ya Ibu. Apa tujuan pembelajaran Ibu? Berbicara mengenai tujuan pembelajaran, berarti ini ada hubungannya dengan pembelajaran yang ada di kelas. Ya, untuk tujuan pembelajaran yang pasti yang pertama kita sebagai guru harus mengembangkan yang namanya pemahaman konsep pada siswa, lalu juga menerapkan pengetahuan, selanjutnya juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan yang terakhir adalah bagaimana siswa dapat meningkatkan keterampilan kolaborasinya. Nah, dari hal yang keempat tadi itu bisa dipecahkan untuk lebih spesifik dimasukkan ke dalam tujuan pembelajaran sesuai dengan materi yang ada di kelas begitu. Pertanyaan kedua Ibu, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran? Oke, baik. Kalau dari tujuan pembelajaran yang tadi sudah saya sebutkan, berarti kemampuan posisi peserta didik itu dilihat dari aspek pengetahuan yang pasti. Kemudian dari aspek pengetahuan kita juga bisa melihatnya dari afektif, yang artinya sikap, kemudian bisa juga dengan karakter yang sehari-hari, dan yang satu lagi adalah bagaimana keterampilan dia dalam bidang psikomotorik. Mengapa tujuan pembelajarannya seperti itu, Bu? Baik, untuk tujuan yang tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi, kenapa tujuan bisa dirancang seperti itu? Yang pertama, untuk menjawab kebutuhan siswa. Dengan adanya tujuan pembelajaran yang mengarahkan kepada kebutuhan siswa, itu akan menimbulkan yang namanya potensi-potensi siswa, mengeluarkan potensi siswa. Kemudian yang kedua itu bisa relevansi dengan kehidupan nyata. Jadi kan memang siswa ini harus kita hadapkan dengan kegiatan-kegiatan yang memang mereka hadapi juga di kehidupan nyata sehari-hari. Dan yang ketiga itu pengembangan keterampilan abad 21, di mana abad 21 itu ada 4C biasanya ya, yaitu critical thinking, kemudian collaboration, communication, dan creativity. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sebutkan, unjuk kinerja apa yang bisa ditampilkan, Bu? Oke, kalau untuk unjuk kinerja itu biasanya berbasis proyek ya. Jadi kita mau melihat bagaimana nilai psikomotorik siswa yang itu akan diambil dari nilai-nilai proyeknya. Misalnya kita berikan siswa itu berkelompok untuk melakukan sebuah proyek. Nah, dari situlah akan mereka menunjukkan unjuk kinerja dari setiap masing-masing kelompok. Ibu, apa kriteria yang akan dinilai dan untuk dipahami? Oke. Untuk kriteria penilaian yang pasti bagaimana kedalaman pemahaman siswa akan suatu materi. Kemudian juga bagaimana siswa mampu menganalisis materi yang sudah disajikan, kemudian dia akan lebih mampu menerapkan dan menjelaskan apa sih yang sudah mereka analisis tersebut, begitu ya. Dan kemudian bagaimana aplikasi pengetahuannya itu di dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya juga bisa dengan bagaimana kita melihat keterampilan komunikasi secara kolaborasi tadi ya, antara siswa satu dengan siswa yang lainnya, bisa kita lihat bagaimana cara dia berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah bagaimana dia berkomunikasi di dalam kolaborasinya tadi, yang akan menampilkan yang namanya sikap-sikap yang baik, yang mungkin nanti akan banyak manfaatnya bagi kehidupan dia ke depannya. Gitu. Baik Bu, kita lanjut ke lembar kerja berikutnya, yaitu HUK. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya mengunggah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik berdasarkan ide-ide atau melakukan unjuk kinerja tersebut? Iya.
Kalau untuk melibatkan peserta didik ya, untuk menunjukkan unjuk kinerja tadi, pasti kita sebagai guru itu harus melakukan ataupun memvariasikan metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang aktif yang pasti ya, yang akan membuat siswa itu juga akan aktif di dalam proses pembelajaran. Kemudian juga kita ajak siswa itu untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, sehingga di situ siswa akan merasa suaranya didengar dan dia akan merasa terlibat di dalam suatu proses pembelajaran. Dan yang terakhir itu bisa kita berikan tantangan. Nah, tantangan-tantangan seperti proyek tadi itu juga akan membuat kelibatan siswa itu ada di dalam suatu proses pembelajaran. Seperti itu. Oke Bu, lanjut ke pertanyaan kedua Bu. Situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik? Oke, situasi tadi kita sudah katakan bahwa harus ada terlibatan peserta didik ada di dalam kelas. Nah, untuk situasi yang menarik ya, itu bisa kita lakukan dengan adakan kompetisi. Dengannya ada kompetisi tadi, maka siswa akan berlomba-lomba yang namanya untuk mendapatkan keterlibatan di dalam kelas. Kemudian juga bisa kita buatkan proyek berbasis komunitas ya atau kelompok, dan juga mungkin kita juga bisa libatkan yang namanya praktisi luar ataupun narasumber luar yang bisa membantu untuk memberikan penjelasan lebih dalam, sehingga siswa itu juga akan lebih tertarik nih, apa sih materi yang akan dia dalami lagi. Nah, seperti itu. Oke Bu, selanjutnya peluang macam apa yang bisa menopang minat belajar siswa? Oke, untuk minat belajar siswa itu bisa kita topang dengan kita tawarkan bantuan atau mentoring. Nah, boleh dari rekan sebaya atau terus sebaya, dan boleh juga dari kita sendiri sebagai gurunya. Nah, bisa juga kita berikan fleksibilitas di dalam pembelajaran, yang artinya kita boleh memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan topik apa yang ingin mereka pilih sendiri. Dan begitu akan memberikan minat belajar siswa yang lebih meningkat lagi. Dan terakhir itu juga bisa kita ciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa, sehingga minatnya tadi akan tumbuh dalam pembelajaran. Oke Bu, pertanyaan ketiga, bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi tersebut? Iya, untuk pendekatan kita bisa ubah-ubah itu, variasikan model ataupun metode pembelajaran yang ada di kelas. Ya, dengan adanya variasi metode, variasi model, nah itu akan siswa lebih minat ataupun antusias dia di dalam pembelajaran. Selain itu juga kita bisa sajikan materi itu dalam konteks yang bisa mereka rasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ataupun kita bisa ambil beberapa isu yang sedang lagi viral nih. Misalnya anak-anak sekolah sekarang itu kan Gen Z ya. Nah, oke ya. Gen Alpha itu kan seharusnya dia sudah lebih banyak mengetahui informasi lebih banyak melalui teknologi. Nah, jadi dengan hal-hal yang viral, isu-isu yang sedang berkembang, nah itu kita libatkan. Itu akan membuat siswa itu juga lebih antusias begitu dalam mengikuti pembelajarannya. Dan yang terakhir kita juga bisa libatkan dia dalam diskusi kelompok ataupun diskusi secara mungkin dengan teman sebangku dan lain sebagainya begitu. Oke, selanjutnya Bu, apa saja hambatan yang menumbuhkan kecilnya pengambilan resiko dalam penentuan minat belajar siswa ini Bu? Kalau untuk hambatan itu biasanya terjadi dari lingkungan belajar siswa ya, yang artinya lingkungan belajar terlalu ketat, sehingga sedikit-sedikit mungkin lebih ke teacher center kalau katanya. Jadi dia teacher center itu membuat siswa itu tidak bisa bereksplorasi ya, akhirnya apa-apa semua guru yang menentukan. Nah, itu membuat hambatan. Kemudian juga bisa kurangnya dukungan dari gurunya dan juga rekan teman-temannya sendiri. Mungkin ada perilaku mungkin membuli, atau mungkin belum apa-apa dia sudah diberikan tekanan begitu ya kepada dari teman-temannya, yang akhirnya dia nggak berani untuk mungkin memberikan pendapat, dia nggak berani untuk melakukan sesuatu. Nah, karena dia berpikiran dia sudah dicap duluan mungkin jeleknya atau mungkin salahnya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu bisa dari pengalaman sebelum-sebelumnya ya. Jadi pengalaman siswa yang sebelum-sebelumnya itu juga menentukan bagaimana dia bisa terlibat dan dia bisa memberikan ide-ide gitu ya. Kalau misalnya nih siswa awalnya dia mendapatkan mungkin lingkungan sekolah yang membuat dia tidak bisa berkembang, atau mungkin gurunya sebelumnya menonton caranya, atau sedikit-sedikit dia langsung di-cut nih, kalau dia berbicara langsung di-cut, langsung dipotong, langsung di-ska kalau bahasanya ya mungkin. Nah, itu membuat si siswa itu tidak bisa memberikan ide-ide ataupun memberikan namanya pendapatnya, benar sekali begitu. Oke Bu, kita lanjut ke lembar kerja Explore.
Oke, yang pertama, bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan-pertanyaan yang penting? Oke, untuk eksplorasi berarti harus ada yang namanya pemicu. Ya, untuk pemicunya itu kita bisa lakukan diskusi kelas, ya, secara besar. Jadi mungkin gurunya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, bisa memberikan pemicu-pemicu, akhirnya mereka bisa berdiskusi. Dan di sini guru harus membimbing diskusi itu. Kemudian juga bisa melakukan dengan proyek kolaboratif, ya, dengan adanya kolaborasi dalam mengerjakan proyek itu juga akan bisa membuat si siswa tadi mengeluarkan ide-ide tadi, ya. Dan yang pasti juga kita bisa merancang pembelajaran berbasis masalah. Dengan model PBL, ya, problem based learning, itu juga akan memberikan tantangan kepada siswa untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan dia akan menemukan sendiri solusinya. Nah, seperti itu. Oke, yang kedua, Bu, kegiatan belajar seperti apa yang Ibu lakukan untuk menampilkan kemampuan puncak siswa? Kalau untuk penampilan puncak, ya, artinya berarti dia udah yang paling bagusnya, begitu ya, penampilan-penampilan yang bisa dia tampilkan itu dengan presentasi. Nah, kita latih siswa untuk presentasi, dia akan berlatih juga dengan cara penyampaian, mungkin gestur tubuh juga bisa terlihat, ya, dengan kata-kata yang dia keluarkan, benar, itu akan tertata, begitu. Itu juga bisa membuat penampilan puncaknya itu juga lebih baik, begitu. Dan juga bisa kita lakukan dengan kegiatan debat-debat juga bisa. Nah, yang membuat siswa itu benar adu argumen, ya. Jadi yang mungkin kelompok sana berkata seperti ini, ada yang pro, ya kan? Iya, yang sebelah sini kontra, berbeda pendapat. Nah, itu membuat mereka juga akan lebih menampilkan bakat-bakat tadi, mungkin potensi yang ada di dalam dirinya juga akan keluar, betul sekali. Selanjutnya, Bu, bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian? Iya, setiap guru itu punya rubrik penilaian tersendiri dan itu ada di setiap pembelajaran ataupun di modul ajar. Nah, dengan adanya rubrik tadi, kita akan bimbing siswa itu menggunakan rubrik tadi. Jadi kita bisa sebutkan kepada siswa apa saja sih kira-kira rubrik yang ada digunakan untuk penilaian mereka. Nah, dengan begitu siswa juga akan paham dan mengetahui apa saja yang perlu mereka tingkatkan dengan adanya rubrik tadi. Kemudian juga kita bisa melakukan sesi diskusi secara bersama dan juga bimbingan dalam penyesuaian. Siswa diberikan bimbingan bagaimana merumuskan langkah-langkah untuk perbaikan dirinya selanjutnya, seperti itu. Selanjutnya, Bu, bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, nah, menetapkan tujuan masa depannya dan memiliki semangat belajarnya, Bu? Ya, tadi saya sudah sebutkan ada refleksi yang dilakukan oleh siswa, ya. Nah, untuk penetapan bagaimana evaluasi diri di akhir, itu kita lakukan jurnal refleksi. Jadi refleksi yang tadi itu dibuatkan di sebuah jurnal lagi, sehingga dia akan melihat perkembangan dari hari ke hari. Apa sih yang sudah dia capai sebelumnya, apa yang sudah capai hari ini. Nah, sehingga dengan begitu dia akan mampu menetapkan tujuan pembelajaran berikutnya. Ya, apa sih tujuan pembelajaran dia berikutnya? Dia mau jadi yang bagaimana? Nah, dia mau mampu yang bagaimana, begitu. Dengan begitu akan ada yang namanya keterlibatan siswa di dalam menentukan evaluasi diri sendiri. Selanjutnya, Bu, bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut? Iya, kita bisa melakukan analisis karya, yang artinya mereka punya portofolio misalnya, ya, dengan contoh tadi jurnal yang sudah dilakukan. Nah, itu bisa kita analisis karya-karya tersebut itu untuk melihat bagaimana perbandingan dari antara hari ke hari tadi, ya. Kemudian dengan adanya analisis karya, kita juga bisa memberikan umpan balik secara pribadi kepada masing-masing siswa, dan nanti akhirnya kita bisa melakukan mentoring dan juga bimbingan kepada siswa tersebut dari apa yang sudah mereka analisis. Jadi analisisnya itu bukan dilakukan oleh guru tapi siswa, sehingga dia bisa mampu melihat perbandingan antara satu kemampuan yang sudah dia dapatkan dengan kemampuan yang mungkin sudah dia dapatkan di hari ini, begitu. Nah, dia analisis sendiri, kita tinggal mentoring saja ataupun membimbing saja, begitu. Lalu masuk ke lembar kerja, ya, Bu. Jadi bagaimana Ibu Putri mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan, kemudian minat peserta didik, tapi tetap menjaga arah tujuan pembelajarannya. Iya. Itu bisa kita lakukan dengan yang namanya asesmen diagnostik.
Nah, asesmen diagnostik itu dilakukan untuk melihat profil belajar siswa, ya. Dan itu bisa dilihat untuk pemenuhan kebutuhan, karena kan setiap siswa itu pasti berbeda-beda karakternya, kebutuhannya, potensinya, minatnya. Nah, dengan asesmen diagnostik tersebut kita bisa melihat apa sih profil belajar siswa yang A, bagaimana dengan yang B, bagaimana dengan yang si C, begitu. Nah, dengan begitu kita akan mampu merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya tadi, dan itu yang pasti tidak lari dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita buat, begitu. Oke, lalu Bu, cara menyesuaikan rencana pembelajarannya apabila ada perubahan kondisi nih untuk tetap maksimal dalam keterlibatan dan efektivitas pembelajarannya bagaimana Bu? Kita perlu ada yang namanya fleksibilitas. Nah, jadi dengan adanya fleksibilitas itu kita tidak terpaku dengan satu perencanaan pembelajaran, ya. Kita punya alternatif pembelajaran yang lain. Nah, jika satu kondisi nih pembelajaran sudah kita susun ternyata tidak bisa terlaksana, ya. Misalnya kondisi listrik tidak hidup. Nah, kita udah punya rencana atau plan B gitu ya, plan B ya. Kita punya rencana yang lain yang itu membuat pembelajaran kita akan tetap berjalan, begitu. Itu yang pertama. Kemudian juga kita integrasikan dengan teknologi yang pasti. Nah, misal nih satu materi ataupun media kita ketinggalan atau mungkin sedang terhapus, kita bisa manfaatkan AI sebenarnya ya. Jadi udah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita lakukan ataupun kita gunakan untuk membantu proses pembelajaran itu. Dengan adanya AI tadi membantu kita dalam cepat menemukan solusi ya. Jika memang terjadi kondisi-kondisi yang tidak diharapkan ya, tapi bukan selalu ya. Jadi memang harus kita dampingi lah ataupun di ini ya dengan kondisi saat itu, begitu. Baik, sejauh ini Bu, pengalaman belajar apa yang paling baik menurut Ibu Putri yang dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Menurut saya yang sejauh ini ya, yang paling baik itu pembelajaran berbasis proyek. Karena memang proyek itu membuat siswa lebih aktif. Nah, dan memang menuntut siswa itu untuk berperan di dalam kegiatan proyek itu ya, dan mereka juga pasti akan meningkatkan yang namanya bernalar kritisnya. Dan mereka akan lebih banyak tanya itu biasanya kalau menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian juga mereka juga akan lebih termotivasi. Mungkin lebih aktif, lebih antusias begitu. Mungkin pada saat jam pelajaran ini mereka cepat ingin melaksanakan itu begitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian juga bisa yang paling baik ya sejauh ini tuh role playing. Role playing itu berarti kita buat permainan peran ya. Misalnya diambil suatu materi itu mengenai kemerdekaan ya. Pada saat itu saya arahkan siswa untuk melakukan sebuah peran di mana mereka memerankan masing-masing dari tokoh-tokoh pahlawan. Nah, itu akan membuat mereka juga mengeluarkan sisi-sisi yang awalnya mungkin malu-malu, akan lebih termotivasi tadi ya untuk mengeluarkan sisi-sisi mereka yang tadi, begitu. Potensi-potensi mereka akan lebih keluar, begitu. Oke, dari pengalaman yang tadi Bu, bagaimana cara Ibu untuk meminimalkan kemungkinan adanya kesalahpahaman gitu Bu? Pasti kita perlu yang namanya ada klarifikasi. Dengan adanya klarifikasi dan kita berikan penjelasan yang lebih jelas, karena pasti siswa itu berbeda cara tangkapnya ya. Kalau misalnya kita melakukan atau memberikan penjelasan dengan sistem A, nah tidak semua siswa itu akan lebih paham. Dengan begitu kita akan buat lagi penjelasan yang lebih jelas, yang mungkin lebih mereka pahami menggunakan bahasa sehari-hari, tidak menggunakan bahasa baku ya. Nah, karena itu akan membuat mereka lebih berpikir, ini apa sih maksudnya ibu ini, begitu. Kemudian juga kita akan tanya itu pertanyaan terbuka. Misalnya kita tanya, bagaimana nenek ibu sudah paham belum? Apakah sudah ada atau ada yang ditanyakan dan lain sebagainya. Kemudian juga kita bisa lakukan dengan demonstrasi. Nah, kalau misalnya seperti role playing tadi kan perlu demonstrasi dulu, ya kan? Nggak langsung kita bilang tiba-tiba, ayo nak kita drama, atau ayo nak kita role playing, tapi kita nggak kasih demonstrasi. Nah, jadi harus ada demonstrasi terlebih dahulu untuk meminimalisirkan yang namanya tadi kesalahpahaman. Oke, baik Bu, ini the last question untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu. Ya. Jadi bagaimana cara Ibu Putri untuk mengatur dan mengurutkan pembelajaran dan pengajaran untuk memaksimalkan keterlibatan peserta didik dan efektivitasnya Bu?
Saya rasa kalau untuk ini itu untuk pasti kita pengembangan kurikulum berbasis standar dulu ya. Dan sekarang itu kurikulum yang sedang berlaku adalah kurikulum merdeka. Jadi memang seorang guru itu harus bisa menyesuaikan dengan kurikulum yang sedang berlaku, yang sedang berjalan ya. Kurikulum merdeka yang pasti, kemudian juga adanya rencana pembelajaran yang fleksibel tadi. Kalau plan A tidak bisa terlaksana, kita bisa punya plan B seperti itu. Kemudian juga kita buat koneksi antara konsep nih. Jadi dari pelajaran yang satu, pertemuan yang pertama, kita bisa hubungkan ke pembelajaran yang kedua. Nah, itu akan membuat adanya koneksi antar konsep dan itu pasti membuat siswa lebih mudah memahami. Nah, dan terakhir adalah evaluasi dan refleksi secara berkala. Pasti kita perlu yang namanya evaluasi dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, bagaimana anak-anak itu menyerap pembelajaran kita, dan harus ada refleksi. Setelah kita lakukan evaluasi, kita berikan penilaian terhadap diri kita sendiri, lalu kita berefleksi dan ada rencana tindak lanjut berikutnya. Berakhirlah sesi tanya jawab kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Ibu Putri yang sudah menyediakan waktunya sebagai narasumber kita siang hari ini. Terima kasih juga buat yang sudah mendengarkan podcast kita untuk episode hari ini. Semoga pembahasan kita tentang teaching at the right level atau TRL ini dapat berguna buat kita semua. Kita bisa merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Baiklah, sampai jumpa pada episode podcast berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.